Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Solo ingin mempresentasikan tentang Hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada usaha kopi tubruk di Jakarta. perkenalkan nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 64241542. Perkenalkan nama saya Dwiki Ahmad Pratama dengan NIM 64241230. Perkenalkan nama saya Zainal Muhammad dengan NIM 64240996. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang perkembangan industri coffee shop di wilayah perkotaan saat ini telah bertransformasi menjadi ruangan sosial yang mendukung aktivitas masyarakat sehingga menciptakan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam kondisi tersebut, loyalitas pelanggan menjadi aset krusial bagi keberlangsungan usaha yang sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas layanan dan tingkat kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan secara langsung terhadap loyalitas pelanggan pada Coffee to Brew guna memberikan solusi strategis dalam mempertahankan basis pelanggan di tengah ketatnya persaingan. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Coffee to Brew Jakarta? Lalu ada yang kedua, di sini ada apakah kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Coffee to Brew di Jakarta. Yang ketiga, di sini ada apakah kualitas layanan dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada Coffee to Brew Jakarta. Selanjutnya adalah kerangka berpikir dan hipotesis. Hal satu diduga tidak terdapat pengaruh kualitas layanan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada usaha Coffee to Brew di Jakarta. HA1-nya diduga terdapat pengaruh kualitas layanan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada usaha Coffee to Brew di Jakarta. HO2 diduga tidak terdapat pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada usaha Coffee to Brew di Jakarta. HA2 diduga tidak terdapat pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada usaha Coffee to Brew di Jakarta. HO3 diduga tidak terdapat pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada usaha Coffee to Brew di Jakarta. HA3 diduga terdapat pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada usaha Coffee to Brew di Jakarta. Selanjutnya adalah deskripsi konseptual. Menurut Kotler dan Kettler yang dikutip dalam Hermawati 2023, kualitas layanan diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara konsisten. Menurut Kotler dan Keller yang dikutip dalam Prakoso 2023 menyatakan bahwa kepercayaan merupakan kesediaan pelanggan untuk bergantung pada perusahaan berdasarkan keyakinan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan nilai yang diharapkan. Menurut Griffin yang dikutip dalam Arianto dan Kurniawan 2021, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian secara ulang konsisten terhadap suatu produk atau jasa di masa mendatang. Oke, selanjutnya di sini ada indikator. Untuk kualitas layanan, indikator itu ada 5. Pertama ada kebersihan, kemudian ada desain outlet, kemudian kecepatan pelayanan, yang ketiga nomor keempatnya itu kecacatan layanan, dan yang kelima itu kecepatan respon. Yang untuk variabel X2-nya itu variabel kepercayaan memiliki 4 indikator. Yang pertama ada menyediakan informasi yang lengkap dan jujur. Kemudian yang kedua ada mengutamakan kebutuhan pelanggan dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga ada membangun hubungan kemitraan dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada memberikan informasi secara objektif termasuk terhadap produk pesaing. Kemudian yang terakhir ada loyalitas pelanggan. Untuk variabel Y-nya itu ada 4 variabel, ada 4 indikator. Yang pertama ada pembelian ulang. Kemudian yang kedua ada merekomendasikan kepada pihak lain. Yang ketiga ada tidak berniat untuk pindah. Dan yang keempat membicarakan hal-hal positif. Selanjutnya itu masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi di sini itu adalah para pembeli Coffee to Brew, baik yang masih membeli ataupun yang pernah membelinya. Kemudian yang kedua di sini ada sampel. Sampel yang kita gunakan itu sampel
dengan metode non-probability sampling dengan menggunakan teknik accidental sampling. Yang kemudian data dan teknik pengumpulan data. Data ini kita dapetin dari data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulannya itu dengan teknik observasi dan isi kuesioner. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama di teknik analisis data itu ada uji kualitas data. Di uji kualitas data itu terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian di uji asumsi klasik itu terdapat uji normalitas. Di dalamnya itu kita akan menggunakan metode grafik dan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ada uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik dan Glasser. Dan yang terakhir ada uji multikoleniaritas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, di sini ada uji parsial untuk UJT dan uji simultan atau uji F. Terus selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Nah, ada uji di dalamnya ada uji koefisien determinasi parsial dan ada uji koefisien determinasi berganda atau simultan. Yang terakhir ada uji koefisien regresi yang nantinya akan kita menghadirkan persamaan garis regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian uji kualitas data. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji ketepatan item instrumen penelitian. Dalam melakukan pengukuran, apakah data tersebut sudah valid atau belum. Metode analisis yang digunakan adalah person product moment. Suatu pernyataan kuesioner dinyatakan valid apabila nilai seek to tell-nya lebih kecil daripada 0,5 dan dinyatakan tidak valid jika nilai seek to tell-nya lebih besar dari 0,5. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini, nilai seek to tell-nya X1, X2, dan Y berada di angka 0,00. Maka data tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas bertujuan untuk menguji keandalan atau konsistensi instrumen penelitian dalam melakukan pengukuran. Metode analisis yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah converse alpha. Suatu pernyataan kuesioner dinyatakan reliable apabila jika nilai converse alpha-nya lebih besar dari 0,60 dan dinyatakan tidak reliable jika nilai converse alpha-nya lebih kecil dari 0,60. Bisa kita lihat pada kualitas layanan, nilai converse alpha-nya adalah 0,906. Maka pada kualitas layanan dinyatakan reliable. Pada kepercayaan, converse alpha-nya adalah 0,890. Maka dinyatakan reliable. Pada loyalitas pelanggan, nilai converse alpha-nya adalah 0,932. Maka dinyatakan reliable. Selanjutnya ada hasil penelitian uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu bertujuan untuk menguji apakah data yang kita miliki itu sudah terdistribusi dengan normal atau belum. Dengan metode yang kita gunakan, yang pertama itu ada metode grafik, yang dimana metode grafik itu berdistribusi normal jika titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal. Jika titik-titik berada jauh dari garis diagonal tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai data tersebut terdistribusi dengan normal. Bisa dilihat di sini ada grafik loyalitas pelanggan dengan metode normal probability plot. Titik-titik pada grafik tersebut sudah berdekatan dengan garis diagonal. Namun ada beberapa titik-titik yang cukup jauh dari garis diagonal. Makanya kita akan melakukan uji kedua dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Data Kolmogorov-Smirnov dapat terdistribusi dengan normal jika nilai seek to tell-nya itu lebih besar dari 0,05. Jika data tersebut lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak bisa dikatakan dengan normal. Di sini nilai seek to tell-nya itu sebesar 0,117, yang dimana 0,117 itu lebih besar dari 0,05. Maka data yang kita miliki sudah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya itu ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas itu bertujuan untuk menguji apakah data bersifat homogen atau tidak ada gejala heterokedastisitas.
Yang dimana itu adalah perbedaan variasi nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan untuk uji heterokedastisitas itu adalah pertama metode grafik. Namanya itu metode scatter plot. Yang dimana tidak ada gejala scatter plot itu tidak ada gejala heterokedastisitas jika titik-titik data pada scatter plot menyebar di sekitar bagian atas dan bawah angka 0. Penyebaran titik-titik data juga pada scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu. Bisa dilihat di sini titik-titik pada grafik scatter plot itu sudah berada di atas angka 0 dan sudah berada di bawah angka 0. Tapi titik-titik tersebut masih membentuk pola tertentu. Makanya kita akan melakukan metode pengujian yang kedua, yang dimana metode pengujian kedua itu bernama metode Glaser. Metode Glaser dapat dikatakan tidak ada gejala heterokedastisitas apabila jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Di tabel koefisien bisa dilihat nilai sig dari kualitas layanan dan kepercayaan itu lebih besar dari 0,05 karena nilai sig-nya itu 0,817 untuk kualitas layanan dan 0,124 untuk kepercayaan atau variabel X1 dan variabel X2-nya. Tidak memiliki gejala heterokedastisitas. Yang terakhir itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu dilakukan untuk melihat apakah di antara variabel-variabel bebas tersebut tidak saling memiliki hubungan yang kuat. Jadi antara variabel X1 dan variabel X2-nya itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Nah, metode pengujiannya itu dilihat dari nilai toleransinya. Jika tidak terjadi multikolinearitas itu jika tidak terjadi multikolinearitas, nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Di sini uji multikolinearitas dari data kita, datanya itu untuk toleransi kualitas layanan itu sebesar 0,263 dan VIF-nya itu sebesar 3,798. Kepercayaan juga sama 0,263 dan VIF-nya itu 3,798. Yang berarti dari angka ini data yang kita dapat sudah tidak terjadi yang namanya multikolinearitas. Oke, di sini masuk hasil penelitian uji hipotesis yaitu uji parsial T. Uji parsial bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh X1 parsial terhadap Y dan pengaruh X2 parsial terhadap Y. Di sini ada metode yang digunakan adalah uji T dengan kriteria jika nilai sig total kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Pengaruhnya signifikan. Jika nilai sig totalnya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Pengaruhnya tidak signifikan. Nah, di sini variabel kualitas layanan nilai sig-nya sebesar 0,951 yang dimana lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan dari kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Sementara itu variabel kepercayaan memiliki nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Singkatnya dapat dinyatakan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu di sini ada uji simultan, yaitu bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Di sini ada metode pengujiannya yang digunakan adalah uji F dengan kriteria jika nilai sig totalnya kurang daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima pengaruhnya. Signifikan. Jika nilai sig totalnya lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Pengaruhnya tidak signifikan. Di sini di tabel ANOVA nilai sig-nya sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh signifikan dari kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu di sini lalu kita masuk ke uji koefisien determinasi parsial. Pengaruh X1 terhadap Y adalah minus
0,6% didapat dari minus 0,008 dikali 0,732 yang mana hasilnya jadi minus 0,6%. Untuk pengaruh X2 terhadap Y-nya adalah 73,7% didapat dari 0,862 dikali 0,855 yang mana hasilnya jadi 73,7%. Untuk uji koefisien determinasi simultan dapat dilihat dari nilai R-square-nya sebesar 0,731 atau 73% didapat dari pengaruh X1 ditambah pengaruh X2 sebesar minus 0,6% ditambah 73,7% yang mana hasilnya jadi 73,1%. Oke, selanjutnya kita akan persamaan garis regresi linear berganda. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan min 5,907 didapat dari uji parsial T yang unstandardized coefficient dan dikurang 0,009 X1 dapat dari unstandardized coefficient juga ditambah X1 tambah 1,137 X2 itu didapat dari koefisien unstandardized juga. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini membuktikan bahwa kualitas layanan X1 dan kepercayaan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realitas pelanggan atau Y sebesar 73% pada Coffee to Brew di Jakarta. Sedangkan sebesar 27% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini. Melalui pengujian parsial ditemukan bahwa variabel kepercayaan merupakan variabel yang paling dominan dengan kontribusi sumbangan sebesar 74%, sementara kualitas layanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik dengan sumbangan sebesar minus 1%.